Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa. Kembali Kilas Pesantren akan mengajak Anda untuk menemui salah satu pondok pesantren, tepatnya di Kecamatan Mumbul Sari, Kabupaten Jember. Di sana kita akan melihat ragam kegiatan para santri, termasuk juga kegiatan protokol kesehatan COVID yang sudah mulai ditegakkan oleh mereka. Selengkapnya di Kilas Pesantren, saya Muhammad Solihin. Pondok Pesantren Darul Hikmah didirikan sejak tahun 1986, yang mana lembaga ini mempunyai cita-cita mendampingi masyarakat ngerti tentang agama, ngerti tentang orang menjadi orang yang bermartabat. Nah, sejarah perkembangannya, Pondok Pesantren Darul Hikmah adalah didukung oleh masyarakat karena memang sifat lembaga ini adalah lembaga swadaya masyarakat dengan nama Pondok Pesantren Darul Hikmah. Dinamai Pondok Pesantren Darul Hikmah punya harapan besar di mana setiap orang yang datang ke sini akan mendapatkan ilmu-ilmu yang penuh hikmah, ilmu-ilmu yang bermanfaat. Itu cita-cita kami sebagai pendiri Pondok Pesantren Darul Hikmah. Pak Yai, boleh dijelaskan mungkin satuan pendidikan formal ataupun non-formal yang bisa kita temui di Pondok Pesantren Darul Hikmah ini? Silakan. Tentang satuan pendidikan di Darul Hikmah, bahwa pendidikan Darul Hikmah pada awalnya yang berdiri sejak 1986 itu menganut konsep atau sistem salafiyah, di mana pada tahun itu masih belum ada sekolah formal. Namun ketika menyadari di era tahun 2005, kami menyadari bahwa masyarakat penting mendapat dampingan, di mana masyarakat harus mengenyam pendidikan formal. Maka dari itu kami didirikan lembaga satuan pendidikan formal di sini, mulai dari Raudatul Atfal, Madrasah Ibtidaiyah, Madrasah Sanawiyah sampai Madrasah Aliyah sebagai lembaga terakhir dari satuan pendidikan kami. Baik pemirsa, Kilas Pesantren tadi sudah disebutkan oleh Pak Yai bahwa sejak 1986 ini memang sudah banyak satuan pendidikan formal ataupun non-formal yang sudah berdiri di Darul Hikmah ini. Dan sesaat lagi kami masih akan kembali dengan ragam kegiatan para santri yang ada di Pondok Pesantren ini. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Kilas Pesantren. Ayo berikan di TV, berikan di televisi, kenapa tidak? Jangkauannya luas. Audiovisual tentu menjadi pertimbangan tersendiri untuk keberhasilan promosi produk-produk Anda. Bersama JTV Jember, TV Niwang Jember, televisi yang berafiliasi dengan JTV dan Jawa Pos TV akan bawa Anda pada kemudahan dalam beriklan di televisi. Hanya di channel 50 UHF, tidak salah lagi, bersama JTV Jember Anda akan menemukan harga terjangkau, kemudahan, dan masyarakat akan menemukan produk Anda dengan konsumen potensialnya. JTV Jember, TV Wong Jember. Selamat datang di Ana Tour Travel. Kami siap melayani reservasi travel dengan rute Jember Surabaya, Jember Malang, dan Jember Denpasar. Melayani charter, juga melayani paket wisata religi dengan daftar kota kunjungan Bali, Jogja, Kawah Ijen, Bromo, dan Explore Banyuwangi. Dilengkapi dengan fasilitas dokumentasi dan tour guide serta penginapan yang memadai.
Kenyamanan dan kepuasan Anda adalah prioritas kami. Untuk reservasi, Anda bisa hubungi di 081 230 853 581. Anda juga bisa temukan kami di akun Instagram @anaturtravel. Baik pemirsa, Kilas Pesantren, sesuai dengan janji saya tadi, kita di segmen ini akan sedikit mengulik tentang ragam kegiatan para santri di Darul Hikmah ini. Baik Pak Yai, ada kegiatan apa saja teman-teman santri ketika beraktivitas di sini? Terima kasih. Program kegiatan pendidikan kami adalah menyelenggarakan pendidikan formal yang kita selenggarakan dari jam 7 sampai jam 13. Yang kemudian berikutnya pada waktu sore kita menyelenggarakan pendidikan diniyah yang satuan pendidikannya itu dari Ibtidaiyah sampai Sanawiyah. Yang kemudian setelah ba'da maghrib kita akan lakukan kajian tentang Al-Qur'an dan pengajian kitab Turos, dan tidak menutup lagi kami melakukan pembinaan keterampilan terhadap santri, di mana harapan kami adalah program ini kami selenggarakan bahwa nantinya ketika santri pulang ke masyarakat dia akan menjadi orang-orang yang mumpuni dalam segala hal, karena tidak mungkin per orang itu ada yang jadi kiai, jadi ustadz, mesti mereka nantinya akan berbaur dengan bakat-bakatnya sendiri. Terima kasih. Baik, Pak Yai, tentunya dengan membekali mereka, teman-teman santri, agar mereka nantinya lepas dari pesantren bisa siap kembali ke masyarakat, banyak ragam kegiatan yang diberikan kepada para santri. Apa saja dan boleh dijelaskan masing-masingnya? Terima kasih, di mana kami tidak meninggalkan hal-hal yang juga penting di dalam masyarakat, di mana kami ekstrakurikuler kami adalah di sini ada pembinaan pramuka, pembinaan seni mulai dari drum band sampai hadra, pembinaan pertanian seperti penanaman alam hijau, ataupun juga hal-hal yang lain yang terkait dengan di mana nantinya mereka pulang sudah punya kemampuan yang bisa diandalkan. Baik, dengan banyaknya kegiatan para santri di pondok pesantren ini, ternyata memang masih menerapkan penerapan perilaku yang sehat begitu ya Pak ya. Salah satunya dengan rajin mencuci tangan, bermasker, dan juga menjaga jarak, melakukan protokol kesehatan COVID-19. Seperti apa pemirsa, sesaat lagi kami akan ulas lengkapnya untuk Anda. Tetap bersama kami di Kilas Pesantren. Ayo berikan di TV, berikan di televisi, kenapa tidak? Jangkauannya luas. Audiovisual tentu menjadi pertimbangan tersendiri untuk keberhasilan promosi produk-produk Anda. Bersama JTV Jember, TV Niwong Jember, televisi yang berafiliasi dengan JTV dan Jawa Pos TV akan bawa Anda pada kemudahan dalam beriklan di televisi. Hanya di channel 50 UHF, tidak salah lagi, bersama JTV Jember Anda akan menemukan harga terjangkau, kemudahan, dan masyarakat akan menemukan produk Anda dengan konsumen potensialnya. JTV Jember, TV Niwong Jember. Selamat datang di Ana Tour Travel. Kami siap melayani reservasi travel dengan rute Jember Surabaya, Jember Malang, dan Jember Denpasar. Melayani charter, juga melayani paket wisata religi dengan daftar kota kunjungan Bali, Jogja, Kawah Ijen, Bromo, dan eksplor Banyuwangi. Dilengkapi dengan fasilitas dokumentasi dan tour guide serta penginapan yang memadai. Kenyamanan dan kepuasan Anda adalah prioritas kami. Untuk reservasi, Anda bisa hubungi di 081 230 853 581. Anda juga bisa temukan kami di akun Instagram @anaturtravel.
Baik pemirsa Kilas Pesantren, saat ini saya masih bersama dengan Kiai Haji Baihaqi Ghazali selaku pengasuh dari Pondok Pesantren Darul Hikmah. Di salah satu set belakang ini menunjukkan sekali bahwa sedang dilakukan rapid test gratis untuk para santri yang ada di Ponpes ini, begitu Pak Yai. Dan ini juga sebagai salah satu antisipasi untuk menangkal penyebaran virus corona di lingkungan pesantren. Boleh diceritakan atau disinggung sedikit mungkin Pak Yai? Menyadari tentang bahaya COVID 2019 ini sangat penting, terutama di pondok pesantren, karena di sini di pondok pesantren itu adalah tempat berkumpulnya anak-anak santri yang dengan jumlah sekian. Kita juga harus melakukan ekstra hati-hati, di mana kita harus taat dan mengikuti protokol kesehatan tentang menanggulangi COVID-19. Misalnya dengan kita menyediakan beberapa tempat cuci tangan, menyediakan masker untuk setiap santri, dan melakukan social distancing untuk dalam beberapa kegiatan yang diselenggarakan di pondok pesantren. Baik, luar biasa ternyata pola penerapan protokol kesehatan COVID yang dilakukan pondok pesantren begitu ya. Kemudian ada tidak Pak Yai upaya internal dari pondok pesantren sendiri, batiniah begitu ya kira-kira, untuk menangkal COVID ini? Tentunya ada upaya lain, di mana kita pertama secara filosofi menyadarkan bahwa kehidupan sehat itu penting terhadap anak-anak santri, sehingga anak-anak santri menyadari betul tentang pentingnya memelihara kesehatan, sehingga langkah-langkah non lahiriah atau langkah-langkah batiniah kami lakukan beberapa bacaan-bacaan doa seperti bacaan sholawat dan rotibul haddad, di mana secara empiris hal-hal bacaan-bacaan seperti itu bisa menolak hal-hal yang sifatnya virus atau penyakit. Kalau upaya dari internal pondok pesantren sudah dilakukan, lalu kemudian adakah upaya eksternal dari pemerintah, dalam hal ini adalah tim Satuan Tugas Penanganan COVID-19, sudah pernah datang mungkin ke sini untuk melakukan sosialisasi atau himbauan Pak Yai? Dari Dinas Kesehatan atau dari Puskesmas sering mereka melakukan kontrol terhadap lembaga kami, karena betapa kami menyadari ini dan berterima kasih sekali terhadap Dinas Kesehatan yang memperhatikan kegiatan kami, di mana ini sangat penting untuk selalu kita pantau untuk menjaga kesehatan para santri. Baik pemirsa Kilas Pesantren, jangan kemana-mana karena sesaat lagi kami masih akan kembali dengan rangkaian sosialisasi yang akan dilakukan oleh Muspika Mumbul Sari. Tetap bersama kami di Kilas Pesantren. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam salam alaika. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam salam alaika. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam.
Pesta demokrasi akan segera tiba. Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jember 9 Desember 2020. Siapa saja yang berprofesi sebagai ASN dilarang memasang spanduk promosi kepada calon. ASN dilarang mengunggah atau menanggapi, seperti like, komentar, atau sejenisnya, serta menyebarluaskan gambar maupun pesan visi misi calon, baik media online maupun media sosial. ASN juga dilarang menjadi pembicara pada pertemuan parpol. Selain itu, ASN juga dilarang foto bersama calon. Siapapun yang melanggar akan mendapatkan sanksi moral. Juga dikenakan hukuman disiplin. Laporkan jika Anda temukan dugaan pelanggaran ke Bawaslu Kabupaten Jember, Panwaslu Kecamatan, atau pengawas kelurahan desa. Bersama rakyat, awasi pemilu. Bersama Bawaslu, tegakkan keadilan pemilu. Iklan ini dipersembahkan oleh Bawaslu Kabupaten Jember. Selamat datang di Ana Tour Travel. Kami siap melayani reservasi travel dengan rute Jember Surabaya, Jember Malang, dan Jember Denpasar. Melayani charter, juga melayani paket wisata religi dengan daftar kota kunjungan Bali, Jogja, Kawah Ijen, Bromo, dan Explore Banyuwangi. Dilengkapi dengan fasilitas dokumentasi dan tour guide serta penginapan yang memadai. Kenyamanan dan kepuasan Anda adalah prioritas kami. Untuk reservasi, Anda bisa hubungi di 081 230 853 581. Anda juga bisa temukan kami di akun Instagram @anaturtravel. Baik pemirsa Kilas Pesantren, kita sudah ada di bagian akhir dari program ini dan sesaat lagi yang akan dilakukan adalah sosialisasi terkait dengan protokol kesehatan COVID-19 dan kira-kira poin-poin apa saja yang akan disampaikan oleh muspika setempat. Kita sudah bergabung bersama dengan camat dari Kecamatan Mumbulsari. Selamat sore Bapak. Ada Bapak Joko Soponyono. Pak, boleh dijelaskan terkait poin-poin apa saja yang akan disampaikan ketika nanti akan melakukan sosialisasi? Ya, terima kasih. Yang pertama kedatangan dari teman-teman media, saya terima kasih. Yang jelas ini sosialisasi ini diharapkan kita di wilayah Kecamatan Mumbulsari ini lewat pondok pesantren ini diharapkan bisa yang menjadi wawasan dari protokol ya kesehatan ini bisa dilakukan. Yang pertama, semua para santri ini diharapkan bisa tidak saja menjaga jarak, tetapi juga mereka harus memakai masker, selalu bercuci tangan, ya, dan tidak bersentuhan. Dan ini diharapkan terus dilakukan oleh para santri, santriwati, santriawan yang ada di pondok pesantren Darul Hikmah ini. Dan yang paling penting adalah dengan COVID-19 ini, adanya corona ini, saya mohon doanya kepada para kiai, para ulama, dan para santriawan dan santriwati agar ini nantinya mendoakan agar COVID-19 ini cepat
hilang dari bumi Mumbulsari, Kabupaten Jember, dan Jawa Timur, seluruh Indonesia. Seperti itu. Ini harapan saya. Dan juga orang-orang yang terkena COVID-19, terkena corona, yang terpapar corona ini, didoakan agar mereka itu cepat sembuh dan bisa berkumpul bersama keluarga, diberikan umur yang panjang. Gitu. Baik, seperti itu. begitu silakan melanjutkan tugasnya dengan baik. Silakan Bapak Joko dan Mas Beka yang lain. Baiklah pemirsa, dan ini sekaligus menjadi akhir kebersamaan kita di Kilas Pesantren hari ini. Kita akan berjumpa di episode berikutnya. Saya Muhammad Solihin mewakili segenap kru yang bertugas pamit undur diri dari hadapan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Kita harus mengawasi bahwa adanya COVID-19 itu yang ada menyebar di seluruh dunia pada akhir 2019 itu, ini menjadi peringatan kepada kita bahwa tentang keberlangsungan hidup itu harus kita jaga. Ini ada wabah yang tingkat penularannya sangat tinggi, bahkan sampai pada tingkat membunuh manusia. Maka dari itu, sebagai kaum santri, sebagai umat pesantren, kita harus menjadi garda terdepan di dalam menanggulangi ini. Kenapa? Karena wabah yang membunuh itu adalah masuk dalam hal yang disebut darurat. Kita harus meninggalkan hal-hal yang darurat demi maslahat. Jadi karena keberlangsungan kita itu lebih berarti daripada kita mati. Maka dari itu menjadi bagian penting bahwa memahami kesehatan, ngerti kesehatan, dan ini harus juga kita pahami sebagai orang-orang yang beragama bahwa sejak dulu Nabi sudah mengajarkan kita tentang kebersihan. Makan yang secukupnya, minum yang secukupnya, menghindari kotoran-kotoran. Itu adalah makna penting di mana kita sebagai kaum muslimin yang taat pada Rasul, maka kita wajib mengikuti itu. Pada hari ini ada pemerintah kita yang menyelenggarakan gelar pesantren tangguh dalam menghadapi COVID-19. Ini harus kita sambut baik dan kita harus aplikasikan dalam kehidupan kita, karena tentunya dari program ini adalah mendorong kita agar juga lebih sadar mengerti tentang apa yang namanya kesehatan. Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan satu hal saja terkait tentang kita harus taat kepada protokol kesehatan. Apakah itu protokol kesehatan, yakni kalian sudah menggunakan ini, terus yakni menggunakan masker ketika keluar rumah harus menggunakan masker, ya seperti itu. Yang kedua, adik-adik sekalian, para santri dan santriwati, ya, untuk selalu bercuci tangan. Yang ketiga, adik-adik jangan lupa menjaga jarak seperti ini. Keempat, tidak langsung bersentuhan tangan. Cukup kita salaman seperti ini. Ya. Yang kelima apa tadi? Ya. Yang kelima adalah yang pertama, tangan, masker, jaga jarak. Yang keempat, kita harus berdoa, ya. Yang penting saya titip kepada adik-adik para santri agar, dan juga kepada Pak Kiai dan para pembina dari pondok pesantren ini, saya titip doa agar corona di bumi Indonesia ini, ya, atas doa nanti dari panjenengan jadi. Sebelum melakukan sesuatu kegiatan adik-adik, ada 3M yang harus dilakukan. Apa 3M itu? Ada yang tahu? Pertama, keluar dari kamar, mau menuju ke kelas, mau menuju ke tempat-tempat
kegiatan. Yang pertama memakai masker. Yang kedua mencuci tangan. Yang ketiga menjaga jarak. Jadi itu yang setiap hari adik-adik harus dilakukan. Harapan kami, saya selaku Kepala Puskesmas Mumbulsari, mohon doanya dari para ulama, dari para kiai, dari para ustadz, dari para santri-santri ini supaya tidak menimpa pada diri kita, terutama pondok pesantren ini. Amin amin ya rabbal alamin. Ada satu hal permintaan saya untuk santri ini. Saya kepingin salah satu contoh dari santri maju ke depan bagaimana cara mencuci tangan. Ada yang berani ke depan? Salah satu aja. Ada berapa langkah mencuci tangan? Ada 6 langkah. Ada yang bisa mempraktekkan? Ayo adik-adik, satu dari adik-adik untuk mempraktekkan 6 langkah mencuci tangan. Ayo disetting ini nanti masuk GTV. Monggo Pak Yai menunjuk salah satu santrinya. Salah satu santrinya bagaimana cara mencuci tangan. Ini kan ada 3M tadi ya. Memakai masker mungkin sudah tidak perlu contoh. Mencuci tangan tidak perlu contoh. Mencuci tangan perlu contoh sekarang ya. Menjaga jarak oke. Menghadap ke sana, ke para santri, ke teman-temannya. Nah, menghadap ke kamera. Bagaimana cara mencuci tangan? 6 langkah. Pertama apa dulu? Telapak tangan. Berapa kali? 20 kali. Habis telapak tangan, punggung tangan. Ini dulu, kanan dulu boleh, kiri dulu boleh, kanan dulu terus pindah ke kiri. Habis punggung tangan, sela-sela jari. Apa sela-sela jari? Tahu? Nah, sela-sela jari. Habis sela-sela jari, ujung jari. Habis ujung jari, ibu jari. Habis ibu jari, apa ini? Ujung jari ya. Tadi telapak jari, sekarang ujung jari. Ya. Coba diulangi lagi dari awal. Ini disobek adik. Diulangi lagi. Satu. Nah. Dua. Kanan kiri ganti. Ya. Sela-sela sekarang ketiga. Terus keempat. Ini dulu. Ya, ini dulu Mas dan ya, ini dulu. 5 ibu jari. Ibu jari begini adik. Ini ya. Nah, ibu jari. Ke-6 baru ujung jari.